Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada pagi ini kok kayaknya lemes banget. Masa puasa mah gak jadi halangan tuh. Masa karena puasa jadi lemes. Coba ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Saya namanya itu Agung Witrasyo. Saya dari mahasiswa Fisika Universitas Universitas Sarawak, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah inovasi pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, dari kalian ada yang tahu nggak inovasi itu kayak apa sih? Coba. Ada yang tahu nggak? Inovasi. Menurut saya apa aja deh? Sebutin. Salah juga nggak apa-apa, kan nggak dihukum kan? Inovasi apa coba? Pengembangan. Terus? Hal baru. Oke. Ada lagi? Apa inovasi ayo? Nah, kita lihat secara etimologi, secara istilahnya apa. Jadi, inovasi itu secara etimologi berasal dari kata Latin, yaitu innovation, yang berarti dari atau perubahan. Kata kerjanya innovo, yang artinya memperbaiki dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya lah, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Saya mengutip dari Farid dan kawan-kawan 2022. Inovasi ini kadang-kadangnya diartikan sebagai perubahan, tetapi berbeda maknanya dengan perubahan dalam arti discovery atau invensi. Nah, ada istilah lagi nih, discovery atau invensi. Ada yang tahu nggak apa itu? Kalau discovery itu deh, apa itu? Ada yang tahu? Penemuan yang ada sebenarnya tidak ya. Discovery itu bisa dilihat dari sini. Discovery mempunyai makna penemuan sesuatu itu ada sebelumnya, tapi belum diketahui oleh kebanyakan manusia. Oke, contohnya ini kayak benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu sudah ada sejak dulu, tapi baru ditemukannya itu pada tahun 1492 oleh orang Eropa yang bernama Columbus. Sedangkan invensi itu adalah penemuan yang benar-benar baru dari hasil kreasi manusia. Seperti apa sih contohnya? Nah, di sini ada teori belajar, mode busana dan sebagainya. Bisa lihat ya, invensi contoh-contoh di sini kayak kita tahunya itu sebagai invensi, terus sepeda, sepatu, terus apa itu ada smartphone, terus laptop dan banyak banget ya dari hasil kreasi manusia. Itu contoh invensi ya. Nah, jadi next. Oke, kita kan mau bahas tadi ya inovasi pengelolaan sarana dan prasarana. Sebelum kita masuk ke sana lebih jauh lagi, ada kalanya kita tahu
dulu lah apa itu sarana dan prasarana. Nah, di sini sarana menurut KBBI adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Kemudian ini ada ahli lainnya menurut para ahli dari bidangnya. Setelah menurut Munir tahun 2006, sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama atau alat langsung untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut pokok sarana pendidikan, nah di sini lebih mengkhusus lagi nih. Dia ada sarana pendidikan. Kalau sebelumnya kan cuma sarana doang ya. Di sini ada sarana pendidikannya, lebih mengkhusus lagi. Menurut pokok sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan. Itulah seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran dan lain-lain. Seperti itu juga sebagai sarana, kursi tadi ya, meja, kemudian dan masih banyak lainnya deh. Kemudian selanjutnya untuk prasarana. Prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa? Yaitu segala yang merupakan penunjang. Di sini ada kata kuncinya penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kemudian ada lagi menurut Sutopo, prasarana pendidikan merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan seperti jalan di sekolah, kayak jalan raya di depan tuh, kemudian halaman sekolah, parkiran bisa disebut prasarana, terus sama tertib sekolah itu sebagai prasarana ya, dan lain-lain masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada menurut Ibrahim Bappada bahwa prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Bisa di next. Nah, kalian sudah tahu ya bahwa sarana atau prasarana itu apa? Coba saya mau ngetes nih. Ya, sarana itu apa sih tadi contohnya? Meja, kursi, lawan tulis, terus tangan. Lapangan. Oh, lapangan. Lapangan itu dia termasuknya itu ya, prasarana. Iya. Terus kalau yang sekarang ini prasarana apa? Tadi ya lapangan. Terus jalan di sekolah dan kayak di depan tuh prasarana. Terus halaman sekolah, oke. Terus, nah, ruangan kelas bisa ya disebut penunjang ya, penunjang untuk terselenggaranya proses pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas nih tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Apa sih itu artinya? Nah, ini ada nih pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Imam Masyali merupakan kegiatan penataan dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabot madrasah secara tepat guna dan sasaran. Menurut Matahari dan Kampung 2012. Tadi pengelolaan jadi dapat disimpulkan ya, Indra di sini. Pengelolaan itu dimulai dari sebuah perencanaan dulu, kemudian nanti dikelola pengadaannya, kemudian nanti setelah udah ada sarana dan prasarananya, kita pemeliharaan atau kayak maintenance gitu ya bahasanya, kayak ada pemeliharaannya lah, biar barang itu gak rusak gimana. Nah itu oke, lanjut. Jadi tujuan secara umumnya apa sih dalam pengelolaan sarana dan prasarana? Nah ini ada nih, yaitu memberikan fasilitas dan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana di sekolah dalam rangka
ada realisasinya proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Ada harusnya nih efektif dan efisien, ya. Jadi biar proses pendidikan itu berjalan lancar dengan sebagaimana mestinya, kita harus mengelola suatu sarana dan prasarana itu secara baik agar menunjang sebuah keberhasilan proses pendidikan itu. Jadi semakin baik orang yang mengelola sarana dan prasarananya, dia akan semakin efektif dan efisien dalam pembelajaran di ruang kelas, ya. Jadi murid apa ya? Jadi banyak nih manfaat dari sarana dan prasarana. Nanti kita bahas lagi. Bisa di next ya. Nah, ini ada tujuan visi ya. Saya mungkin nggak bakal baca semua, mungkin ada beberapa ide ya. Ini ada tujuan visinya, itu meningkatkan kualitas layanan. Kemudian ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada menyediakan solusi untuk tantangan yang ada. Di situ ada keterangannya ya, bisa dibaca. Kemudian ada meningkatkan keberlanjutan, meningkatkan daya saing. Nah, kemudian hal ini dapat dicapai dengan menggunakan infrastruktur yang efisien dan memperkenalkan teknologi terbaru. Bisa kalian baca ya, untuk tujuan cara izinnya. Bisa ini. Nah, di sini ada beberapa contoh inovasi nih dalam sarana dan prasarana yang saya mungkin temukan ya. Di sini yang pertama ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Di sini kalian ada yang belajar TIK nggak? Masih belajar TIK kan ya? Apa tuh pelajarannya? Mengenai apa? Komputer. Komputer kan luas ya? Masa komputer orang? Software, hardware gitu ya? Tapi untuk apa sih prakteknya gitu kayak ada prakteknya? Ada. Apa itu? Bikin PowerPoint. Iya. Oh gitu doang. Terus ada lagi? Surat. Oh iya. Oke. Itu bagian dari TIK ya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam TIK ini pengembangan sarana dan prasarana seperti misalkan sistem informasi manajemen atau software yang dapat memudahkan pengelolaan inventaris, pemeliharaan dan pemakaian sarana dan prasarana. Nah, di sini ada SIM nih. SIM bukan strategi pengemudi ya di sini, tapi sistem informasi manajemen. Ada yang tahu nggak? Sistem informasi manajemen itu kayak apa? Oke, ya. Jadi sedikit yang saya ceritakan ya, yang saya tahu bahwa SIM itu atau sistem informasi manajemen itu kayak sebuah satu ikut lah, kayak hardware sama softwarenya satu ikut ya, bundling. Dia satu kesatuan lah ininya dalam tujuannya itu. SIM itu kayak mengelola sebuah data. Ya, jadi nanti kalau TU biasanya dia tuh pakai SIM dalam pengelolaan data kalian nih, data sekolah, data apapun lah. Dia menggunakan sistem informasi manajemen. Di situ ada tuh laporannya, bagaimana cara pengelolaannya, pemeliharaan dan pemakaian yang lainnya deh. Nah, di sini ada nih contohnya nih, sistem penyediaan atau peminjaman buku digital secara online. Nah, ini untuk contoh inovasinya ya. Ada sistem penyediaan atau peminjaman buku digital secara online. Ini ada nggak? Nggak ada ya? Belum ada ya? Nah, mungkin ini bisa diterapkan di sekolah ini. Pak Yusuf tadi bilang ya, bahwa sekolah ini sudah menyediakan papan tulis digital. Betul? Apa kalian sudah mencobanya? Sudah. Ada satu orang. Banyak banget tahu itu manfaatnya dari tulis kan ya, terus buat PowerPoint juga bisa ya.
langsung iya dicoret aja pakai tangan. Pakai Microsoft kan juga harus ada login dulu. Kalau dia langsung pakai Oh iya, iya. Ada AI-nya mungkin ya, artificial intelligence. Nah di sini ada kemudian selanjutnya ya. Tadi di sekolah ada itu ya tadi apa tulis digital. Kemudian ada contoh lainnya, sistem informasi kebenaran sarana dan prasarana yang lebih terintegrasi atau penerapan teknologi smart building untuk monitoring dan pengaturan sistem di sekolah. Nah di sini ada penerapan teknologi smart building untuk monitoring, ya kayak CCTV mungkin ya contohnya, kayak di bawah monitoring. Nah, kemudian selanjutnya aja ya, di sini ada peningkatan dan keselamatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana seperti penerapan sistem keamanan yang canggih. Ada ya, di sini tadi contohnya hampir sama kayak yang sebelumnya. Ada pemasangan CCTV di area sekolah, kemudian pelatihan evakuasi bagi siswa dan guru atau penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran penyakit seperti yang sebelumnya ya, penyakit corona. Di sini ada pelatihan evakuasi ya. Sudah pernah ada itu? Oh, itu pernah ya? Oh, untuk anggota PMR aja. Oke, baik. Mungkin bisa di next ya nih. Nah, ini ada contoh lagi. Ada penerapan sistem manajemen energi dan pengamanan energi ya, pada sarana dan prasarana seperti penggunaan sistem penerangan otomatis. Sekarang sudah ada ya penerangan otomatis yang mati jam berapa, nanti nyala jam berapa. Jadi udah canggih lah sekarang lah. Ada tuh lampu yang bisa mati jam berapa, hidupnya jam berapa. Jadi yang siapa sih yang mang itu kalau tak perlu di sekolah nyalain matiin ya nggak perlu. Jadi kita memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin lah kalau bisa, daripada menggunakan lama kan ya buat matiin. Jadi ya kan kalau mau matiin lampu di sekolah nah terus ada penggunaan AC yang hemat energi. Nah, ini ada nih AC yang hemat energi sekarang sudah ada ya. Sekarang tuh tipe AC udah ada 3 standar, inverter sama low watt. Nah tadi ya AC hemat energi. Kemudian ada pemasangan panel surya sebagai sumber listrik alternatif. Nah di sini nih bisa nih kalau misalnya kalian jurusan apa ya? Mungkin yang suka dengan kelistrikan ya, bisa nih kalian berdua bisa mencoba lah di rumah buat panel surya yang kecil aja. Itu bisa tahu sebagai sumber listrik alternatif. Tapi kalau di sekolah ini kan butuh yang gede ya, mahal pastinya kalau pakai panel surya. Ya, namanya juga sumber listrik alternatif. Dan juga pemeliharaannya juga tidak murah tentunya. Jadi selanjutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan sarana dan prasarana seperti penerapan sistem online atau pelayanan 24 jam sehingga memudahkan warga sekolah dalam melaporkan masalah atau mendapatkan bantuan terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan, contohnya pemasangan orang di area sekolah atau pemasangan QR code pada setiap ruangan yang memungkinkan itu untuk melaporkan masalah dengan cepat. Jadi bisa diterapkan pemasangan QR code-nya pada setiap ruangan. Jadi siswa bisa lapor langsung atau pihak terkaitnya. Yang ketiga adalah konkret eco-friendly atau tadi ya masih sama dengan penghematan energi listrik atau ramah lingkungan pada pengelolaan sarana dan prasarana. Bisa kalian baca aja ya, ini banyak banget ya. Ada di sini contohnya itu penggunaan ramah sekolah sebagai tempat pengelolaan sampah organik, kemudian penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, atau penggunaan sistem pengelolaan air limbah yang menghasilkan air bersih. Oke, jadi next.
tujuan, sekarang apa sih manfaatnya? Sebenarnya manfaatnya itu banyak banget ya, tidak cuma 4 poin ini, tapi mungkin sebagian besar ada di sini lah manfaatnya. Nah, untuk manfaat yang pertama ini ada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan mengurangi biaya operasional. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas dan produktivitas kegiatan operasional karena sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kinerja dan hasil akhir. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan keamanan dan keselamatan baik untuk pengguna maupun petugas pengelola karena sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik dapat mengurangi resiko kecelakaan atau kejadian tidak terduga. Kemudian yang tadi ada peningkatan kualitas lingkungan karena inovasi pengelolaan sarana dan prasarana dapat membantu meminimalkan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Oke, kita lagi next. Nah, untuk terakhir ya, kita dapati kesimpulan dan sarannya. Jadi untuk kesimpulan dari ini apa sih? Ya. Kesimpulan dari inovasi pengelolaan sarana dan prasarana ialah dapat memberikan manfaat bagi sekolah menengah atas seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kualitas fasilitas, peningkatan keterhubungan dan aksesibilitas, serta meningkatkan keamanan dan keselamatan. Kemudian ada saran terus-menerus mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas fasilitas. Selain itu penting juga untuk memperhatikan kebutuhan dan memastikan bahwa inovasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sekolah. Terakhir, inovasi pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melakukan evaluasi secara berkala dan terus melakukan perbaikan dan peningkatan. Mungkin kiranya itu saja ya materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.